Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya di diskusi kita, melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Nah, kemarin udah lama kita tidak diskusi, udah berapa hari. Nah, sekarang kita melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin kita telah membahas masalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, kemarin udah kita membahas. Kemarin tanda yang kita bahas itu masalah i'rab, masalah rofa, dhammah, rofa, nasab, khafad dan jazam. Udah kita udah kita bahas kemarin. Nah, sekarang udah kita bahas di bab ma'rifat alamatil i'rab. Sekarang kita membahas masalah babul mu'rabat. Nah, namanya itu babul mu'rabat atau bab kalimat yang mu'rab. Nah, biasanya kalau di dalam di jurmiahnya itu ada penandanya, ada tanduannya mengatakan paslun, bilangnya di dalam jurmiahnya ada yang mengatakan paslun. Nah, langsung saja kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Paslun, al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rab, yang mu'rab ini yang berubah, qismani, berubah di sini dibagi menjadi dua. Pertama, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Yang pertama, pembagian yang berubah dengan menggunakan harakat, dengan menggunakan huruf. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan pembagian yang mu'rab atau yang berubah dengan menggunakan huruf. Nah, yang menggunakan huruf. Contohnya yang menggunakan contoh yang menggunakan huruf. Nah, pada lafaz Zaidun ini merupakan contoh harokat, contoh mu'rab, i'rab dengan menggunakan harokat, yaitu harokat dhammah. Nah, harokat dhammah. Dan sekarang kalau yang ini contoh dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan huruf. Nah, ini dengan menggunakan huruf. Nah, ini merupakan contoh harokat dengan menggunakan huruf. Nah, ini aja sekilas contoh saja. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, langsung saja di sini pembagiannya. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atun. Nah, di sini dikatakan jurumiyah yang di i'rab atau yang berubah dengan menggunakan harakat itu ada 4. Nah, ada pembagiannya yang di i'rab dengan menggunakan huruf maupun yang di i'rab dengan menggunakan harakat. Di sini yang di i'rab dengan menggunakan harakat itu ada 4. Yang mana yang 4 itu? Yang pertama, ismul mufradi. Ismul mufradi yu'rabu. Nah, yang di i'rab dengan menggunakan harakat yang pertama itu ismul mufrad. Isim mufrad. Contoh daripada isim mufrad, nah seperti tadi itu, qama Zaidun. Nah, qama Zaidun. Zaidun ini sedang baris ropa. Tanda ropanya dengan
dhammah karena isim mufrad. Nah, di sini Zaidun ini sedang di i'rab atau baris dengan keadaan i'rabnya itu dengan menggunakan baris atau harakat, bukan menggunakan huruf. Ini dengan ini Zaidun ini di i'rab dengan menggunakan harakat, bukan dengan menggunakan huruf. Nah, ini yang pertama, yang harakat, yang di i'rab dengan menggunakan harakat yang pertama yaitu pada ismul mufradi, pada isim mufrad. Yang kedua yaitu mana? Wa jam'ut taksiri, pada jamak taksir. Yang kedua pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Nah, pengertian daripada jamak taksir itu udah kita bahas pada pembahasan yang telah lewat. Ataupun pengertian daripada ismul mufrad ini udah juga kita bahas pada pembahasan yang telah lewat. Contoh daripada jamak taksir. Nah, jamak contohnya qama zuyudun. Qama zuyudun. Nah, ini zuyudun ini merupakan bentuknya jamak taksir di i'rab dengan menggunakan harakat. Nah, ini pembagian yang kedua daripada i'rab dengan menggunakan harakat. Nah, yang pembagian yang ketiga, jam'ul muannats salim, dan yang ketiga itu jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim. Nah, ini juga pada jamak muannats salim ini pernah udah juga kita jelaskan pada pembahasan yang telah lewat. Contoh jamak muannats salim. Ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Nah, ini menggunakan harakat. Ja'atil muslimatu, telah datang beberapa orang muslimat. Nah, ini jamak muannats salim ini di i'rab dengan menggunakan harakat. Harakatnya itu dhammah. Nah, di sini dhammah tidak menggunakan huruf karena udah ketentuannya, udah bagiannya jamak muannats salim di i'rab dengan menggunakan harakat, bukan dengan menggunakan huruf. Nah, yang keempat, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'an. Dan yang keempat ialah pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya itu sesuatu. Nah, sesuatu katanya di sini. Atau fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, di sini yang dinamakan di sini fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya di sini, atau dinamakan dengan fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Contohnya yansuru. Nah, tidak bersambung pada akhirnya itu sesuatu. Sesuatu mana yang di sini? Nah, di sini kan fi'il mudhari' ini sahih akhirnya. Harakat dengan menggunakan dhammah, berbaris. Nah, ini dia keadaan i'rabnya itu dengan menggunakan harakat, berbaris dah, bukan menggunakan huruf. Nanti kalau ada yang menggunakan harakat ataupun huruf itu beda namanya nanti. Makanya di sini dikatakan pembagian yang keempat pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, akhirnya atau fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya itu alif tasniyah, wawu jamaah, atau ya'ul muannatsatil mukhatabah. Nah, di sini tempatnya yu'rabu bil harakat, mu'rab dengan menggunakan harakat di sini pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, yang tidak ada huruf ilah di akhirnya, seperti lafaz yansuru, yadribu, yajlisu, dan lain sebagainya. Itu tempatnya mu'rab dengan menggunakan harakat. Nah, ini merupakan keempat ini merupakan pembagian daripada mu'rab dengan menggunakan harakat, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Nah, semuanya ini
semuanya ini yang mu'rab dengan menggunakan harokat ini, katanya di dalam jurumnya turfa'u bid-dhammati, diropakkan dengan menggunakan dhamma, wa tunsabu bil fathati, dan dibaris ataskan dengan menggunakan fathah. Nanti qama zaidun, ra'aitu zaidan, bilangnya ra'aitu zaidan, dan waduh padu bil kasrati, dan apa namanya itu waduh padu bil kasrati. Nah, dan dibaris bawahkan dengan menggunakan kasrah. Nah, nanti bilangnya qama zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, dibaris bawahkan dengan menggunakan kasrah, kecuali nanti pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya ini. Karena fi'il mudhari' atau fi'il itu tidak menerima baris bawah. Nah, karena tidak menerima baris bawah. Nah, itu tempatnya perbedaannya. Wa tudzamu bis sukun, dan dibaris matikan dengan menggunakan sukun, baris mati. Nah, ini tudzamu ini dibaris matikan ini hanya berlaku pada fi'il mudhari', bukan fi'il yang tiga ini. Tadi kalau tuqpadu itu hanya berlaku pada fi'il yang tiga ini. Nah, kalau tudzamu berlaku pada fi'il mudhari' saja. Itu keadaan barisnya mu'rab dengan menggunakan harakat. Nah, wa kharaja an zalika, katanya di sini pengecualian. Ada tiga pengecualian pembagiannya, tiga pembagian yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya yang tidak memenuhi baris atau syaratnya. Syarat-syarat yang mana? Syarat yang turfa'u bid-dhammati, wa tunsabu bil fathati, waduh padu bil kasrati, waduh zam bisukun itu. Nah, itu yang tidak dipenuhi oleh yang tiga ini. Ya, yang mana yang tiga itu yang tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti aturan itu. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Tadi Kak, itu kan yang rajin-rajin atau biasanya yang rajin yang mengikuti aturan itu ada 4 tadi. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, yang keadaannya itu turfa'u bid-dhammah, wa turfa'u bid-dhammah, tunsabu bil fathah, dan tuqpadu bil kasrah, tulzamu bis sukun. Nah, di sini ada yang tiga tempat, tiga harokat, tempat yang tiga pembagian, tempatnya yang degil atau yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pertama, jam'ul mu'annas salim, pada jamak mu'annas salim. Nah, pada jamak mu'annas salim, yang tidak wa kharaja an zalika, ini tempatnya pengecualian daripada turfa'u bid-dhammah, tunsabu bil fathah. Nah, itu tempatnya pengecualian ini. Pertama, kharaja an zalika. Tiga tempatnya pengecualian. Pertama, pada jam'ul mu'annas salimi. Pada jamak mu'annas salim. Kenapa pada jamak mu'annas salim ini bukannya udah termasuk yang golongan orang yang mengikuti aturan? Nah, iya, pertama itunya udah termasuk dia mengikuti golongan dari mengikuti syarat dari segi turfa'u bid-dhammahnya. Akan tetapi di sini jamak mu'annas salim ini dia tidak mengikuti cuma dua. Dia tidak mengikuti dua aturan. Tapi kalau satu aturannya itu dia mengikuti. Pertama, fi'il mudhari' jamak mu'annas salim ini katanya di sini yusabu bil kasrah. Nah, di sini jamak mu'annas salim dia berbaris atas dengan menggunakan kasrah. Nah, kalau yang tadi itu yang udah pasti itu yang mengikuti syarat itu yusabu bil fathah, katanya dibaris ataskan dengan fathah. Tapi berbeda kalau jamak mu'annas salim ini dikatakan di sini yusabu bil kasrah, dia berbaris atas dengan menggunakan kasrah. Nah, itu melencengnya daripada jamak mu'annas salim tatkala berbaris atas. Dia dibaris ataskan dengan menggunakan kasrah, bukan dengan menggunakan fathah. Contohnya
Khalaqallahu samawati bilangnya. Di sini as-samawati. Nah, as-samawati. Nah, kalau kita i'rab dari segi i'rabnya, khalaqa fi'il madi, Allahu fa'ilun, as-samawati maf'ulun bih. Nah, setiap maf'ulun bih itu dia berbaris atas. Nah, tanda baris atasnya itu dengan kasrah. Nah, di sini tempatnya dia itu tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh kaidah nahwu. Nah, di sini as-samawati ini sedang berbaris atas, tapi tanda baris atasnya itu dengan menggunakan kasrah. As-samawati dengan menggunakan kasrah, bukan dengan menggunakan fathah. Itu tempatnya melencengnya daripada jamak muannats salim, pengecualiannya daripada jamak muannats salim. Yang kedua di sini pengecualian tempat yang tidak mengikuti syarat itu ialah wal ismul ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak bertanwin. Pada isim yang tidak bertanwin ini ialah dia tidak mengikuti daripada barisnya. Nah, kalau rofaknya itu dia mengikuti rofaknya, tapi sama kayak tadi itu yuhpadu bil kasrati, kata yuhpadu bil fathati. Nah, ismul ladzi la yansarif itu yuhpadu bil fathati, dibaris bawahkan dengan menggunakan fathah. Itulah ismul ladzi la yansarif, yang tidak mengikuti syarat. Yang kedua, pada ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Katanya di sini dalam jurmah yuhpadu bil fathati, dibaris bawahkan dengan menggunakan fathah. Nah, martu bi ahmar contohnya. Nah, martu bi ahmada bukan mengatakan martu bi ahmadi. Karena kenapa dia mengatakan ahmada? Karena di sini ismul ladzi la yansarif. Nah, itulah salah satu yang tidak mengikuti syarat tadi itu, yaitu pada ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif ini dibaris bawakan dengan menggunakan fathah. Nah, kalau yang tadi yang kita sebutkan 4 itu dia mengikuti syaratnya. Pertama, terfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah, dan tudzamu bis sukun. Dan di sini berbeda pada ismul ladzi la yansarif dan jamak muannats salim ini. Kalau jamak muannats salim, dia di sini yunsabu bil kasrah, katanya dibaris ataskan dengan menggunakan kasrah. Nah, itu tempatnya perbedaan daripada jamak muannats salim. Kalau pada ismul ladzi la yansarif yuhfadu bil fathah, katanya di balik jamak muannats dan ismul ladzi la yansarif. Kalau ismul ladzi la yansarif yuhfadu bil fathah, dibaris ataskan dengan menggunakan fathah. Itu tempatnya ismul ladzi la yansarif yang tidak mengikuti syarat. Yang selanjutnya wal fi'lul mudhari'ul mu'tal akhiri, dan pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya atau yang berada pada akhirnya itu huruf ilah, ilzamu bihasbi akhiri. Nah, dibaris matikan dengan membuang huruf akhirnya itu. Nah, ini juga tempatnya termasuk tempatnya juga termasuk yang tidak mengikuti syarat pada fi'il mudhari' mu'tal akhirnya, fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Nah, kalau pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya ini tanda baris matinya itu dengan membuang huruf ilatnya. Tadi kan itu syaratnya itu yudzamu bisukun, katanya itu dibaris yang syaratnya, ketentuan syaratnya yang tadi yang telah yang telah disebutkan tadi, yudzamu bisukun, dibaris matikan dengan menggunakan sukun, baris mati. Itu syaratnya, syarat ketentuannya. Tapi di sini berbeda pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya ini. Di sini dikatakan yulzamu bihasbil harfi illa. Nah, di sini dikatakan dibaris matikan dengan membuang huruf ilatnya. Itu tempatnya perbedaan syaratnya. Yang ketiga pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya.
pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Contoh pada fi'il mudhari yang mu'tal, fi'il mu'tal akhirnya itu ada diakhiri dengan huruf ilat. Yad'u, lam yad'u, contohnya yad'u. Asal katanya fi'il mudhari yang mu'tal itu ialah contohnya yad'u. Yad'u. Nah, di sini yad'u di sini sedang berbaris dapan. Tapi domahnya ini domah mukaddarah. Nah, sekarang yad'u mau dijadikan menjadi berbaris mati dengan membuang huruf ilatnya. Dengan membuang huruf ilatnya. Contoh lam yad'u. Nah, lam yad'u. Huruf ilat wawunya yang di sini setelah dimasuki dengan amil jazam atau setelah dibikin menjadi jazam, itu huruf ilatnya itu di sini udah dibuang. Nah, katanya itu syaratnya tadi itu kan, syarat yang tadi itu yang telah kita sebutkan tadi itu yulzamu bisukun, katanya dibaris matikan dengan menggunakan sukun. Tapi di sini berbeda pada fi'il mudhari mu'tal akhirnya ini. Di sini yulzamu bihasbi harfin ilat, dengan membuang, bukan dengan sukun. Nah, itu tempatnya melenceng atau berbedanya syarat yang telah ditetapkan. Nah, di sini pada fi'il mudhari ini berbuah baris mati dengan membuang huruf ilatnya. Nah, ini yang tiga ini merupakan jamak muannas ismul ladzi la yansharif. Adapun fi'il mudhari ini merupakan pengecualian daripada yang telah disebutkan tadi. Pengecualian daripada syarat-syaratnya itu, yaitu tidak mengikuti syaratnya. Syarat yang telah ditetapkan, yaitu mana syarat yang telah ditetapkan? Turfa'u bil dhammah, wa tunsabu bil fathah, wa tukhfadu bil kasrah, dan wa tuzamu bisukun. Nah, tapi yang tiga ini tidak mengikuti syaratnya, melainkan dia membangkang daripada syarat itu. Mereka itu membangkang dari mana? Yunsabu bil kasrah. Yunsabu bil kasrah katanya di sini. Dan yukhfadu bil fathah. Nah, yukhfadu bil fathah dan yulzamu bihasbi harfil illah. Tidak ada kesamaan dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini merupakan mu'rab, babul mu'rab, babul mu'rabat, babul mu'rab. Nah, insyaallah pada pertemuan diskusi kita yang akan datang, kita akan melanjutkan. Yang ini sekilas pembahasan masalah mu'rab bil harakat. Tapi insyaallah pada kalinya kita membahas masalah mu'rab bil huruf. Nah, ada berapa mu'rab yang dengan menggunakan huruf? Bagaimana ini kayak gitu. Nah, ini nanti insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas masalah mu'rabu bil huruf. Ini kalau yang ini pembahasan masalah mu'rab bil harakat. Nah, mungkin hanya ini sampai di sini saja diskusi kita. Kalau ada yang salah mohon ada ditegur atau di komen diperbaiki. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.